Astagfirullahaladzim, masa iya pelajaran setawuran. Maaf ya Pak Kapolres. Maaf ya, jangan kayak Gak, gitu. seenggaknya ngumpul gitu Ki. Kayak ibaratnya gini deh. Dulu kita nangis buat ngedapetin sesuatu, tapi kalau sekarang nangis untuk ngelepasin sesuatu yang kita inginkan. Berat. Gila. Kerasa gak sih? Pola pikir membentuk kedewasaan. Betul sekali Ki. Kayak bagus banget ya. Gila, motivasi banget loh. Gila, di episode 4 ada motivasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau misalnya pendengar Spotify itu apa ya fansnya? Belum pernah dengar tuh Gue juga belum sih. Kita aja bikin. Apa? Nanti dicari maksudnya. Oh ya udah. Jadi setelah kita mencari nama, susah-susah mencari nama. Wah, berat itu perjalanannya, Bung. Oh gila. Journey to the North. Journey to the North. Karena ke utara. Iya gitu. sih. Setelah mencari nama sampai utara, jadi kita mencari nama fans lagi ataupun mencari nama pendengar ya. Di utara. Masa orang utara? Ya Eskimo. Emang banyak orang di sana? Ada. Kan nggak sebanyak di barat mungkin. Bener sih. Kemarin kita udah kenalan nih. Yang udah dengar podcast ketiga ya berarti itu ya. Kita udah sempat kenalan. Bener. Kita udah nggak ketemu sama seminggu nih Gi. Wah, lama banget Ki. Sampai kangen gue rasa kayaknya. Aduh, parah banget sih Bang Gi. Gila, lama banget nggak ketemu anjir. Bahas yang pengen kita utarakan. Pengen utarakan ya. Yang pengen kita utarakan di minggu ini ataupun di episode ini adalah nostalgia masa remaja. Nostalgia masa remaja, Pak. Waduh, gue pengennya gila Gi. Karena kayaknya remaja gue agak gila deh nih. Oh ya? Wah. Agak gila juga sih gue. Cuman kayaknya tingkat kegilaan kita berbeda-beda mungkin ya. Makanya kita utarakan nih di sini. Oh boleh. Berarti nostalgia masa remaja ya? Iya bener ya. Nanti kita bikin L-nya tutup kurung aja. Oh iya, jadi nostalgia jadi nostalgia dua. Ya lanjut. Bisa ya. Tapi ngomongin kayak nostalgia masa remaja gitu. Sebenarnya sih kita belum tua amat ya Gia. Buat obrolin masa remaja. Cuma kita sudah dewasa aja. Emang dewasa itu apa ya? Dewasa ya apa ya? Yaudah deh, kita utarain masing-masing aja. Boleh, dewasa ini gitu. Kayak proses dewasa itu kalau menurut gue menjadi manusia. Waduh, nama podcast juga nih gitu kan di Spotify. Udah ada Ki. Iya. Iya makanya itu. Iya. Nama podcast juga di Spotify. Ada menjadi manusia. Iya, gue dengerin soalnya. Iya, bagus kan itu? Bagus. Halo, podcast menjadi manusia. Boleh sekali bisa ya. Apa? Bagus itu. Keren, gue juga sering dengerin kok. Kalau misalkan lagi butuh motivasi pendewasaan gitu. Bisa lari ke akun itu. Ya benar. Jadi kalau proses dewasa lu tuh gimana sih Gi? Menurut gue proses dewasa itu kan berubah dari yang nggak paham menjadi paham. Ya. Lebih spesifiknya mungkin orang mengenalnya dewasa itu tua gitu kan. Justru mungkin beberapa orang bilang termasuk gua, dewasa itu bukan soal umur. Tapi apa nih? Kalau menurut spesifik gua, dewasa itu seberapa banyak pengalaman yang kita udah lewati dan kita berhasil melewatinya, dan itulah kita yang sekarang. Oke, keren. Kita menemuin problem solving dari yang dulu nggak bisa kita menjadi bisa. Itu menurut gua udah menjadi dewasa, men. Keren. Contohnya apa Gi? Masalah yang dulu lu nggak bisa selesain tapi sekarang bisa. Mungkin lebih spesifiknya adalah ke pribadi kali ya. Kalau dari gua mungkin bisa ambil contoh ketika menghadapi suatu masalah yang sebenarnya mungkin kita harusnya nggak usah mikirin masalahnya, tapi kita mikirin solusinya. Awal-awal gue menyikapi sebuah masalah itu, wah pusing anjir, gue mikirin masalahnya. Ternyata sekarang itu justru gue lebih mikir, gue masalah yang nggak gue pikirin, malah gue mikirin solusinya. Itu kan dua hal yang berbeda. Iya benar. Nah itu menurut gue adalah sikap kedewasaan gue yang gue ambil dari pengalaman masa lalu. Impactnya adalah terhadap gue lebih minim stres gitu, gue lebih nggak terlalu emosian memikirkan sebuah masalah. Itu menurut gue menjadi hal yang membuat gue dewasa. Pola pikir membentuk kedewasaan. Betul sekali Ki. Kayak bagus banget ya. Gila, motivasi banget loh. Gila, di episode 4 ada motivasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke, nanti Berat dicatat ya. ya buat jadi quote tuh bagus. Wah, quote Gitu. hari Jumat tuh bagus tuh. Bener. Jadi Dewasa adalah pola pikir. Apa bukan gimana? tadi tuh apa sih? Ya anjing jadi lupa. Oh, pola pikir membuat Nanti di rewind ke belakang. iya oke lah. Pola pikir Lupa. membuat dewasa. Apa ya? Gue jadi lupa nanti Dewasa gua dengerin. merubah pola pikir. Ya lupa lah nanti gue pikir. lupa. Jadi kalau menurut gua dewasa itu tentang tanggung jawab dalam hal apapun. Jadi lebih sedikitnya ataupun deketnya tanggung jawab dengan diri kita sendiri. Contohnya coba, contohnya apa? Jadi kalau misalnya remaja, dulu mungkin kisaran belasan tahun lah. Belasan tahun. Dulu pengen jajan selalu dikasih duit. Heeh. Kalau sekarang mau jajan aja nyari duit. Kayak ibaratnya gini deh. Dulu kita nangis buat ngedapetin sesuatu. Tapi kalau sekarang nangis untuk ngelepasin sesuatu yang kita inginkan. Berat. Gila. Kerasa gak sih? Lu kerasa gak sih kayak gitu? Iya, men. Bener kan, Dek? sih. Nangis Buat gitu. gua relate sih itu. Sama apalagi gua gitu kan. Makanya episode ini tuh bener-bener Deep. wah, deep banget sih Wah. kalau menurut gua gitu. Tentang dewasa dan remaja itu wah gila. Apalagi memang di umur-umur 25 ke atas itu tuh Quarter life quarter crisis. life crisis Crisis guys. banget. KLC ya bahasanya. KLC. Gila. Banyak tuh teman-teman gua, bahkan ada teman gua yang menuju dewasanya ini sampai quarter life crisisnya itu dia sampai nabrakin mobilnya. Gara-gara stres, Gara-gara stres, depresi dia. Dan ini tuh bukan cowok, Cewek. cewek. Wow. Gila gak? Parah. Sedepresi itu berarti ya? Sedepresi itu. Jadi dewasa itu sesuatu yang menyenangkan. Ya mungkin sedikit. Dewasa Senangnya menyenangkan. dikit. Senangnya dikit, yang banyak tanggung jawabnya. Iya sih, kalau dilihat dari beberapa sisi, iya benar. Setuju juga gue. Sedikit banyaknya apa? Senangnya sedikit ya. Bener, senangnya sedikit, yang banyaknya tanggung jawab. Gitu. Karena gue juga baru nikah nih ya, gitu kan ya. Dan gue memegang tanggung jawab jadi kepala keluarga. Dan gue harus tanggung jawab juga dengan anak orang. Gitu sih kalau menurut gue. Ya kalau misalnya lu dewasa itu tentang pola pikir, tapi menurut gue dewasa itu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Kita kan punya pengutaraan yang berbeda-beda, tapi masih satu tujuan gitu ya. Itu tentang dewasa. Kalau misalnya kita balik lagi ke tema gitu ya, tentang Nostalgia. nostalgia para pas remaja gitu. Nah, hal kocak yang semasa jadi pelajar deh. Nah, boleh. Ya, itu paling enak deh. Kayaknya Ini lucu. kita ngobrolinnya semasa remajanya tuh ada ini khusus gak? Maksudnya pas SMK kah atau SMA atau SMP? Kayak gini aja deh biar enak. Pas masa kita belasan tahun deh, berarti sampai 19. Hal kocak yang gua rasakan semasa belasan tahun khususnya jadi pelajar sih menurut gua, karena beberapa belasan gua udah mulai kerja gitu ya. Oke. Dan ketika gue bandingin dengan waktu gue sekolah itu emang agak berbeda gitu ya. Makanya kadang orang banyak, gue mau balik sekolah lagi aja daripada kerja gitu kan. Iya. Padahal waktu pas yang udah pusing belajar pengen nikah ya. Ada juga tuh kan yang gue pusing belajar, gue pusing kerja, pengen nikah aja. Ada kan? Ada gak teman-teman lo gitu? Banyak. Nah bener kan, gila kali ya. Yang lu pikir nyusun rumah tangga Gampang. perihal sama odol sama sabunnya bingung. Lucu banget sih. Kayaknya seru tuh kita ngebahas tentang apa hal-hal lucu waktu pas baru nikah. Oh boleh Kayak- tuh. Kita masukin list di episode berikutnya Iya, mungkin. kayaknya lucu tuh. Asik-asik catat. Lucu, catat boleh. Lanjut Gi. Balik lagi ke hal kocak yang gue rasain semasa gue sekolah, khususnya SMK itu, jujur gue kalau gue pikir ini kocak ya, menurut gue sekarang gitu ya. Mungkin untuk gue waktu itu agak aneh gitu menurut gue. Tapi kalau gue pikir sekarang itu kocak. Gue nggak pernah tawuran dan nongkrong. Gak pernah tawuran dan nongkrong. Iya, Gak pernah. nggak pernah. Oh. Lucu bagi gue untuk sekarang ya. Padahal itu nongkrong lu gak pernah. nggak pernah Ki. Serius lu? Serius dulu ya, maksudnya gue cerita sedikit ketika gue sekolah. Mungkin nongkrongnya beda-beda, tapi yang gue alamin adalah waktu gue sekolah itu tuh yang paling hal umumnya nongkrong adalah ketika pulang sekolah, orang-orang atau teman-teman gua itu mereka kumpul di satu tempat dan mereka cuman ngerokok, ngopi dan kumpul-kumpul aja. Dan menurut gua apa gitu, gua sempat ngerokok tapi nggak aktif gitu kan, nggak terlalu wah ini banget gitu. Lalu sekarang ngerokok apa enggak? Ngerokok cuman masih sama seperti Masih dulu. sama. Kayak nggak terlalu, tapi gua ngerokok. Nah waktu itu gua mikirnya adalah ngapain gue mending pulang.
Oke. Iya, gue mending pulang aja gitu. Berarti umur berapa tuh? Sekarang gue 27. Aduh, masih mikir lagi. Berapa tuh ya? 17, ya 15 sampai 18 lah mungkin lah. Oke, berarti sekitaran segitu ya. Iya, umur 15 sampai 18. Jadi biar relate nih sama orang lo pas gue umur 15 tahun kayak gini. Ah, Iya, benar tuh, gitu. iya. Menurut gue itu kocak sih. Kenapa gue nggak nongkrong ya? Gue pikir sekarang ya. Dan kenapa gue nggak tawuran gitu biar, weh, gue anak SMA gitu. Anjir, aneh lu sumpah ini. Ini paradigma lu aneh anjir. Tapi gue mikirnya itu lucu, men. Gue jadi kayak nggak merasa pelajar seutuhnya. Anjir, astagfirullahaladzim. Masa iya pelajar harus tawuran? Maaf ya Pak Kapolres. Maaf ya, jangan kayak Gak, gitu. seenggaknya ngumpul gitu apa pada dengan para pelajar umumnya untuk membahas, wis kita bertengkar lah, kita ngomongin sampai kecil bertengkar gitu. Oh, berantem. Iya. Jadi nggak laki banget. Nggak gitu. laki banget menurut gue Oh, sekarang gitu. gitu. Oke. Dan gue merasa resah dan itu lucu banget sebenarnya kalau gue pikir. Goblok gue kayaknya. Anjir, kocak anjir. Orang mungkin yang berpikirnya nggak lucu, nggak buka baju di kelas atau apa. Gue lebih itu sih karena mungkin itu kan pengalaman pribadi ya, berdasarkan pengalaman pribadi. Dan yang menurut gue lucu sih di situ. Emang ada yang lucu buka baju Ki? Ya mungkin. Maksudnya diketawain gitu satu kelas gitu. Itu kan hal kocak gitu kan. Dan gue teringat sampai sekarang gitu. Cewek cowok yang buka baju Ki? Cowok Oh, kan. cowok. Kok kali sih? Awas suka bohong lu anjir. Enggak, ini mah kalau misalkan gitu Oh kan. iya. Karena ada kan yang buka baju diketawain gitu. Iya. Ada juga, ada. Dan teringat sampai sekarang gitu. Jadi hal kocak gitu kan jadinya. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gua hal yang paling nggak bisa dilupain lah intinya sih gitu ya, ataupun yang kocak dulu SMP gua lah. SMP. Itu pas SMP. Ini lucu nih. Mudah banget nih kayaknya nih. Iya, pas SMP tuh karena lu ngomongin tawuran nih. Oh, oke. Gitu. Ini gua ngomongin Tawuran juga. Tawuran juga nih gitu Lu kan. mau tawuran? Jadi sebenarnya gua kejebak gitu. Oh, kejebak. Ya, Oke. gue kejebak. Jadi kan kalau lu dulu SMK nggak pernah nongkrong gitu ya? Enggak. Nggak, karena gue tuh masa-masa remaja kejayaannya mungkin kata orang, wah masa SMA itu masa nggak bisa dilupain. Iya, gitu betul, ya. setuju. Tapi menurut gue sih SMP yang nggak bisa dilupain menurut gue gitu. Oh. Karena yang paling berkesan tuh SMP. Oke. Gitu, dimana SMP itu gue punya band, bahkan jadi populer pun waktu pas SMP gitu. Lu punya masa kejayaan di SMP lah ya. Masa kejayaan SMP. Yang serunya adalah gua sama temen-temen gue ini memang pulang sering bareng. Temen nongkrongnya ini itu satu jalur angkot. Oke. Gitu. Jadi waktu itu pernah sering goblok-goblokannya gitu kan ya. Itu satu angkot isinya 25 orang. Emang muat? Nah, itu yang serunya gitu kan. Emang muat ya satu angkot Ini- 25 orang? Iya makanya kan ini tuh waktu pas SMP nih ya. Ingat ya Oke. masih SMP nih. Iya, Ya, iya, badan SMP. masih kecil-kecil lah gitu kan. Iya sih. Iya. Tapi 25 men. Bener men, 25 men, satu angkot men. Ini kejadian nyata 25. Oke, lanjut. gitu. Dan ini tuh reng-rengan dua angkot. Iring-iringan. Iring-iringan Oke. dua angkot. Heeh. Kan kocak ya. Jadi dua angkot 50 orang tuh. Iya, 25. 25 Oke. tuh. Jadi pokoknya yang harusnya 6 Heeh. itu kalau nggak salah 10. Oke. Muat kan lu bingung kan lu, ada yang di pangku ada pokoknya. Lu ngomong 25 aja gue udah bingung. Hah? 25? Nah, udah gitu pokoknya ada di tengah tuh. Mhm. Di tengah ngejejer gitu kan. Sampai ada yang di atas. Oh, naik. Naik. Oh, 25 tuh sama di 25 atas. di atas. Oh, oke. Gue kira 25 di dalam semua. Yang di Agak depan kaget juga. Yang di depan tuh pangkuan-pangkuan ada 4 orang. Gila, di depan aja 4 anak kecil. Ini gila ya. Sekecil apa mereka kira-kira ya? Gila ya. Nah, itu Aha. pas pulang sekolah. Nah, gue yang nggak tahu ini ada yang ngejegat dari sekolah lain. Oke. Nah, udah gitu tuh. Mhm. Keluar lu keluar. katanya. Mhm. Nah, teman-teman gue pada keluar kan. Masa Iya. iya gue diangkut sendiri dong? Gak mungkin dong, Iya, iya. gitu kan. Dibanding gue juga kena gitu kan. Heeh. Ya udah, gue ikut keluar nih. Oke. Nah, gue ikut keluar pada lari-larian, deh gue ikut lari. Dan ternyata yang Ngejegat. ngejegat itu pada kabur juga tuh akhirnya kan. Kabur apa ngejar? Kan lu keluar. Jadi kita tuh pak kejar-kejar. Jadi tau gak sih kalau setiap kayak orang tawuran, maju loh, maju. Padahal mereka mundur. Oh iya iya, kan? maju. Iya, Iya, kan? benar, Kayak maju gitu mundur, kan? maju mundur. Iya, maju mundur makanya kayak Ah. gitu namanya SMP tuh. Mm-mm. Gitu kan. Ternyata yang kita nggak tahu ada satgas pelajar dulu. Oh, oke. Gitu. Akhirnya ditangkep lah gitu. Siapa lu? Ya semua tuh. Oh, semua kena. Iya, kejebak lah gitu kan ya. Gua cuma turun doang kan, taput tari gitu Oh, kan. lu nggak ikutan maju mundur Enggak, tadi? ikut gua. Kabur namanya kan
lokasi sama kan? Iya sih, satu lokasi bed sekolah gitu Iya, ya. satu bed sekolah sama gitu kan. Ya, masuklah. Apa kata Semua. polisi? Ya. Wow. Ya, masuklah tuh. Akhirnya diinterogasi semua sama Satgas, di diskor semua. Dari sekolah. Dari sekolah. Aha. Diskor tuh sama seminggu tuh. Ya anjing gue bingung kan ya. Mau kemana nih? Tapi gue bilang gitu kan ya ke nyokap, gue balik gue sekolah gitu. Tapi gue nggak mau bilang. Untuk ibunya Rizky, semoga dengar ini kelakuan anak Anda waktu SMP. Nah tapi setelah 2 hari, Oke. gue bilang. Oh, Gua bilang. Nggak setelah jadi 2 hari. mamanya Rizky. Itu setelah Udah 2 hari. bilang ya. Setelah 2 hari gue bilang sama nyokap gue dengan surat tapinya, karena disuruh BK. Oh, lu dikasih surat. Jadi harus bikin surat pernyataan bahwa diskors. Oh, Gitu. Oke. Dan lucunya ini, Aha. nah surat, gue kan nggak ngerti komputer nih dulu nih gitu Iya. kan, masih awam lah. Dengan gue harus ngetik panjang, surat menyurat itu kayak apa. Gue minta tolong sama kakak gue, Oke. yang emang gue tadinya nggak, gue pengen bilang ke nyokap gue doang, Heeh. ya kan. Nah gue minta bikinin ke kakak gue nih, gue ketikin itu di warnet. Heeh. Bikinin surat kayak gini kak, kayak gini. Emang lu salah apaan lu sampai masuk BK? Ya masa ya gue nggak cerita ya. Gue mikir, gue bingung gue. Terus. Asli, aduh lucu banget. Ya gue cerita lah kayak gini. Lu kenapa nggak bilang? Dua dong kenanya. Aduh anjir. Gue bilang, lu kenapa nggak bilang lu? Lu bakal kena marah ini malu sama mama gitu. Aduh gimana ya kayak, lu emang nggak bisa tanda tanganin gitu. Nggak mau gue. Aduh ya udah akhirnya kan ya tetap aja dimarah-marahin juga sama nyokap gitu kan. Tapi lu nggak bilang maksudnya ngejelasin ya? Ya dijelasin, Oh, dibilang, tapi tetap dimarahin juga. dimarahin juga. Ya mau gimana lagi? Iya, udah kejebak gitu ya. Iya, udah kejebak gitu. Nah kocaknya teh akhirnya pas udah seminggu kita pada datang tuh Gi. Masuk maksudnya? Masuk ke sekolah gitu kan ya. Pas banget lagi upacara di hari Senin. Aha. Kita sengaja kita telatin semua tuh. Oh, lu udah kontekan? Iya, Wah, kita telatin semua tuh. luar biasa. Kompak sekali ya. Kita telat semua karena kebetulan waktu itu pas lagi pemilihan OSIS, ketua OSIS baru. Gue sama teman-teman gue tuh pas kelas 3. Pas kelas 3 tuh SMP. Jadi pas pemilihan ketua OSIS kelas 2. Nah, pas kita datang lagi pemilihan OSIS pakai rame-rame. Nah, ini teman-teman gue nih yang emang satu angkatan kan Yang pada diskor tahu. semua itu kan? Yang diskor sama teman-teman angkatan lain kan pada tahu nih kita diskor gitu. Iya. Jalan datang barengan, ditepuk tanganin. Luar biasa. Artis datang. Welcome to the school. Gitu. Ada bintang telah hadir. Awal aja lucu banget itu, wah gila gak usah dilupain banget SMP itu. Kocak parah sih itu emang. Aduh, guru-guru kan pada ngeliatin ya, Bingung ya? bingung. Mungkin pikir dalam hatinya, dalam pikirannya gitu, anak ini lakuannya aneh-aneh. Kayak sih Jadi saat yang upacara neprokin semua. Iya, semua tuh satu angkatan gue. Makanya itu lucu banget. Makanya semenjak itu gue dikenal tuh. Wah, gila. Gimana gak lupain? Bagus prestasinya. Gila gokil. Walaupun kejebak ya. Gue bangga ditepokin satu angkatan, men. Gila parah saya banget tuh anjir. Oh, ada satu lagi Gi, yang Apa tuh? emang hal kocak nih. Hal kocak ini yang pernah gua alamin lagi, itu waktu pas zaman kuliah nih. Oke, kenapa tuh Nah, ini kuliah? teman gua nih gitu. Jadi waktu pas UAS atau UTS. UTS. Jadi UTS ini pelajaran gue lupa, matematika bisnis kalau nggak salah. Oke. Nah, jadi ada soal di mana tulisan soalnya, dapatkah Anda membuat diagram Iya. ini? Gue lupa tentang apa gitu. Ya udah gue bikin aja asal. Gitu kan ya. Gue juga nggak tahu nih jawabannya benar atau salah gitu. Nah, cuma ada nih temen gue yang nanya, nomor 2 udah belum lu Ki? Apaan soalnya? Ini yang diagram apaan? Dapatkah Anda membuat ini? Lu dapat gak? Enggak. Ya udah tulis aja tidak dapat. Iya, karena pertanyaannya kan dapat. Bener. Tidak dapat Anda? saya, Tidak gitu. dapat. Dan lu tahu apa yang ditulis? Bener. Tidak dapat. Gokil. Percaya aja lah kita. Kacau banget. Dan hasilnya gitu kan ya, waktu pas dibagiin hasil ujian Diomongin lagi? beneran itu. Nama dipanggil ini gitu kan ya. Si A, Enggak sih, ini si B. si B, B gitu. Ini jawaban kamu lucu ya.
Saya ngasih soal, dapatkah Anda membuat diagram? Jawabannya tidak dapat. Itu gurunya ngomongin Iya, guru dosennya ngomong gitu. dosennya gokil. Malu tingkat dewa sih gua kalau jadi dia mah. Makanya sekelas tuh tahu itu anjir tuh soal itu. Tiap reunian itu pasti Dibahas. tuh. Woi, udah dapat diagramnya. Asli lucu banget itu. Kalau dari nostalgia masa remaja, khususnya dari lu, ada nggak sih fanatik terhadap sesuatu gitu? Pas lagi remaja. Iya, pas lagi remaja yang balik ke tema kita yang tadi, mau lagi pas sekolah atau umur berapa gitu, lebih spesifik juga nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan balik lagi nih waktu pas SMP sih yang nggak pernah SMP benar lagi bisa gue lupain ya. Gue tuh nemuin musik gue, nemuin kesukaan gue gitu tuh pasti SMP. SMP. Pas ngeband itu. Jadi gue fanatik banget tuh sama My Oke. Chemical Romance, MCR. sama Muse. Muse, Ya, oke. itu tuh. Sampai gua tuh beli CD live-nya dulu karena masih CD kan. Konsernya gitu. Konsernya di Wembley dulu Muse. Konsernya. Konsernya. Oh, oke. Kan ngegiring gue tuh mulai dari musik-musiknya dari My Chemical Romance, Muse, terus Panic at the Disco, terus Angel and Airwave. Kalau yang Jepang tuh Laruku, Lark and Seal. Lord and Seal gitu kan. Terus 30 Second to Mars, Wis. sampai Dream Theater dan Metallica. Itu yang gue suka tuh sampai sekarang. Itu fanatik banget. Waktu pas SMA pun gue sampai punya jaket ataupun sweaternya Dream Theater. Wih, saking Gitu. fanatiknya ya? Saking fanatiknya tuh gue dulu. Karena suka banget. Itu sih kalau fanatik ya. Jadi musik ya yang Dari bikin musik. lu fanatik di waktu remaja atau umur belasan tahun, khususnya SMP gitu ya? Iya. Bahkan ke bawah sih Gokil. sampai sekarang itu sampai fanatiknya. Sampai musik-musiknya ya. Musik-musiknya ya? Lo apa? Fanatik terhadap apa juga? Apa musik juga sama? Sebenarnya sih kita sama gitu. Pemicunya kalau gue waktu itu emang pas SMP akhir. Ini bisa disebut lucu nggak ya? Enggak sih, menurut gue menarik gitu. Kayak Kita juga membuka nggak kita juga nggak nyari lucu sih Iya sebenarnya. sih. Don't trying to be funny. Jadi nih waktu SMP sebenarnya sengaja nggak ya dibilang? Enggak sih. Menurut gue nggak ada yang nggak sengaja gitu. Semua sudah ditakdirkan. Iya. Anjay. Nggak ada yang disengaja, benar. Pasti sengaja semua. Iya. Iya. Kita aja nggak sadar mungkin. Iya ya. benar. Jadi pas SMP itu gue dipilih waktu itu sebagai solois perwakilan kelas ya. Kalau nggak salah itu perwakilan kelas solois untuk mewakili sekolah ikut lomba apa sih depannya Nasyid. Nasyid ya itu. Ah susah lo Islamnya kurang. Mulainya dari situlah gue suka kan. Akhirnya gue nggak bisa nyanyi, gue merasa nggak bisa nyanyi di situ dan ya udahlah lakuin aja gitu kan. Dan akhirnya diterima dengan baik. Waktu itu juara, lulus pas SMA, gue memulai baru tuh suka musiknya, membuat band gitu dan Lo juara nasyid. iya sempat waktu itu Gokil. nasyid gue juara gitu deh, bukan nasyid. guanya ya, Oke, nasyidnya oke. ya gitu. Berjuara berapa Gi? Kayaknya 3 waktu Oh itu. juara 3 dari 3. Yang penting dapat juara. iya, bener. Juara ada titelnya. Iya, Satu iya. sekolah bangga gitu Oh, jadinya. Dan pas ketika SMA akhirnya membuka jalan gue untuk menyukai musik gitu kan. Sampai di mana satu momen musik itu membuat gue merasa mendapatkan masa kejayaan gue di SMK. Oke, Masa Iya. Jaya SMK. Masa Jaya SMK, gue banyak dikenal gitu gara-gara gue ngeband, bermusik dan lain-lain. Dan sampai emang pada saat itu sampai gue mencoba bikin rekaman Ki. Woi, gokil. Iya, maksudnya kita bikin lagu, kita rekam gitu secara proper gitu pada saat itu ya. Dan itu menurut gue fanatik sih. Itu hal yang paling fanatik yang gue lakuin gitu. Terus hasilnya kemana Gi? Masih ada. Masih ada. Masih. Emang ada berapa lagu Gi? Ada gue sempet sama band nyiptain banyak sih 15, tapi yang direkam satu 3. album. Oh. Iya, yang direkam secara proper 3 karena waktu itu pelajar duitnya nggak ada, men. Oh, lu Mahal. ngerekamnya di mana? Di studio? Studio gitu. Jadi gue kayak misalnya take vokal, take drum, gitu, take gitar. Sampai mixing gitu. Iya, sampai Gokil, dan lu itu. vokalis. Iya, gue vokalis. Gokil. Sekarang masih? Enggak. Oh, suka karaoke gak sama Sekarang PL? jarang. Karaoke-nya jarang maksudnya. Justru PL-nya terus. Wah, malah kalau untuk sekarang kayak bukan melupakan musiknya tapi lebih transisi kali ya. Dulu nama band lo apa? For You. Waduh. Terus fansnya gue namain Untukmu. Padahal cuma artinya doang ya. Iya, apa banget lu? Kalau ada yang denger nih ya, kalau fans gue anjir. Ya banyak fans lu Gi, banyak. Dulu tuh
Nama band gue The Revolution. So Inggris tuh anjir. Yoi, dulu gue sempet bikin sweater bareng Gi. Gokil. Punya sweater bareng. Kalau gue sampai di baju mentok. Oh, gue sweater dulu. Gokil, The Revolution. Yoi. Mahal. Dulu zamannya 150.000 Gi. Zaman Mahal, SMP men. ya. Mahal itu. Mahal tuh. Mahal. Gila. Ditipu lagi. Bilang bahan Bandung kita percaya aja, ternyata bikinnya Di Bogor. Di Bogor. Ya. Lagoy emang. Suwe.